Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara berbicara untuk meyakinkan orang lain menggunakan persuasi ala Aristoteles. Video kali ini kita akan membahas tentang persuasi, atau pada saat Anda melakukan public speaking, berbicara di depan umum, bagaimana agar ide-ide yang Anda sampaikan dapat meyakinkan pendengar Anda, audiens Anda, atau orang yang Anda ajak berbicara percaya dan setuju dengan apa yang Anda sampaikan. Pendekatan kita lakukan menggunakan ilmu retorika yang digagas dan dikembangkan oleh Aristoteles. Menurut Aristoteles, seseorang akan gampang untuk dipercaya, akan gampang untuk disetujui, dan orang mau percaya dengan apa yang Anda sampaikan ketika memiliki speakernya itu, ketika memiliki tiga hal, yakni logos, etos, dan pathos selama proses penyampaiannya. Apa saja dari logos, etos, dan pathos ini? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, logos. Logos yang dimaksud lebih kepada pesan yang disampaikan. Logos di sini berarti kontennya. Logos juga berarti sebagai produk ataupun jasa kalau kita dalam jual beli. Bagaimana pada saat kita menyampaikan sebuah ide ataupun sebuah pesan? Maka logos memastikan kontennya masuk akal. Sesuatu yang logik, sesuatu yang logis, maka akan lebih mudah bagi otak pendengar untuk menerimanya. Artinya di sini, sebelum kita menyampaikan dan kita memikirkan bagaimana teknik kita menggunakan ekspresi, bagaimana menggunakan bahasa tubuh, bagaimana cara kita menggunakan visual alat bantu supaya orang yakin dan percaya kepada kita, maka pastikan terlebih dahulu isinya, kontennya, sesuatu yang menjadi hal pesan yang mau disampaikan, ini sudah masuk akal. Artinya, ketika orang mendengar secara sepintas, apa yang Anda sampaikan tidak membuat orang menjadi ragu, tidak membuat orang menjadi, masa iya sih? Ketika kita menyusun, ketika kita merumuskan, ketika kita memproduce sesuatu bagi otak, bagi pendengar, gampang dan mudah untuk menerimanya karena masuk akal, maka prinsip pertama dari persuasi dan retorika ini sudah terjadi dan punya potensi mudah untuk dipercaya. Lalu yang kedua, etos. Yang dimaksud dengan etos lebih kepada karakter, lebih kepada kepribadian, lebih kepada kredibilitas pembicaranya. Makanya etos itu sangat erat kaitan tentang trust. Etos di sini sangat erat kaitannya tentang seberapa orang tersebut dianggap layak dan dianggap pantas, seberapa orang-orang ataupun para pendengar Anda mengenal Anda. Bahwasanya yang berbicara memang layak untuk didengar, yang berbicara valid, yang berbicara kredibel, yang berbicara track record-nya itu bisa ditelusuri dan orang tahu bahwasanya tidak memiliki kecacatan moral semacam bohong, itu tidak ada. Atau konteksnya sekarang seperti ini, bagaimana pada saat kita bertemu dengan orang-orang yang mereka belum mengenal kita. Disinilah dalam konteks berbicara dibutuhkan teknik untuk memperkenalkan diri supaya orang mengenal diri kita. Dan beberapa kasus ada yang sampai memang mengatakan branding itu menjadi penting karena sesuatu yang sudah dikenal, value-nya didapatkan, mudah membuat orang menjadi percaya kepada kita ataupun kepada Anda. Bahkan ada sebuah penelitian melakukan sebuah riset di tahun 1900 awal. Inti dari penelitian tersebut ada dua buah pernyataan.
Pernyataan yang pertama, di bawahnya semacam selebaran, kemudian tertulis nama tokoh yang memang sudah dikenal dan dipercaya. Sementara yang satu lagi, nama tokoh juga, tetapi dia memiliki banyak skandal, sehingga orang-orang sering, dan dia tuh terkenal sebagai orang melakukan hoax. Apa yang terjadi ketika disurvei kepada orang-orang yang menerima selebaran tadi? Entah kenapa, nama yang tadi yang dipercaya dianggap kredibel membuat orang menjadi yakin terhadap ide dalam selebaran tadi. Tetapi pada saat orang membaca selebaran yang di bawahnya tertulis nama orang yang kredibilitasnya rendah karena dia sering melakukan hoax, membuat para responden untuk mengatakan, ini paling hoax lagi. Disinilah penting kenapa etos untuk membuat orang percaya dan yakin kepada kita. Lalu yang terakhir, yang ketiga, patos. Bagi saya, patos disinilah masuk kategori yang kita sebut dengan sesuatu yang terlihat, sesuatu yang bisa didengar, sesuatu yang bisa dirasa, sesuatu yang bisa diraba. Artinya, ketika kita berbicara, bagaimana cara kita berpakaian, bagaimana cara kita memberi senyum, bagaimana cara kita berinteraksi dengan banyak orang, bagaimana cara kita memperlakukan orang-orang yang sedang kita ajak berbicara. Kita menyimak ketika mereka berbicara, kita memberi respon pada saat mereka bertanya ataupun mereka memberikan sebuah feedback, ataupun mereka mengharapkan ada sebuah pernyataan yang membuat kita menjadi, oh ya, saya setuju, saya sepakat. Cara Anda melakukan ini semua, inilah maksud dengan patos. Patos bukan hanya sesuatu yang terlihat berupa pakaian ataupun make up Anda, apa yang Anda pakai, apa yang Anda gunakan. Tetapi patos termasuk juga berhubungan dengan skill, di mana skill ini lebih kepada sesuatu yang soft, sesuatu yang emosional. Bagaimana cara Anda membuat orang lain merasakan Anda penuh empati kepada saya. Anda merespek orang yang Anda ajak berbicara. Itulah yang disebut dengan patos. Jadi, ketika kita bertanya, bagaimana cara untuk meyakinkan orang lain pada saat Anda menyampaikan sebuah pesan, maka susunlah 3 hal ini menjadi pas pada konteksnya. Yang pertama, pastikan pesan Anda masuk akal, logos, logik. Yang kedua, etos, bangun kredibilitas. Dan yang ketiga, pastikan cara penyampaiannya sesuai, termasuk menggunakan alat bantu yang pas dengan pesan yang Anda sampaikan. Lakukan 3 cara ini untuk meyakinkan para pendengar Anda. Pada saat Anda melakukan ini, saya yakin apa yang Anda sampaikan menjadi dipercaya, diterima, dan orang-orang para pendengar Anda setuju dengan apa yang Anda sampaikan. Saya Rahman Syah, sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.